Halo guys, bersama Cak Bio di KOS. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal UM UNER. Pernyataan yang terkait dengan hibridoma. 1. Fusi sel somatik. 2. Rekombinasi DNA. 3. Mieloma. 4. Antibodi poliklonal. Nah, untuk menjawab soal kali ini kita akan menyimak pembahasannya ya. Jadi, hibridoma juga dapat dikenal sebagai fusi sel atau penyatuan sel ya. Nah, pada hibridoma ini bisa dilakukan dari dua sel yang berasal dari organisme yang sama atau dari organisme yang berbeda ya. Dimana dalam kegiatan hibridoma nantinya akan dihasilkan campuran atau penyatuan dari sel yang mengandung campuran gen yang tentunya berasal dari kedua sel tersebut. Nah, ini dihasilkan sel ya. Nah, untuk kegiatan ini itu diperlukan beberapa komponen ya. Apa aja? Nah, di sini dia akan menggunakan yang pertama ada sel wadah. Yang kedua ada sel sumber gen. Dan yang ketiga ada zat fusi sel. Nah, sel wadah ini adalah sel yang harus memiliki kemampuan dalam membelah secara cepat. Nah, kita biasanya akan menggunakan sel mieloma atau sel kanker ya. Karena pada dasarnya untuk sel kanker ini memiliki aktivitas pembelahan sel secara tidak terbatas atau tidak terkendali ya. Nah, kemudian yang kedua, kita ada sel sumber gen. Untuk sel sumber gen ini harus memiliki sifat yang kita inginkan. Misalkan kita ingin membuat antibodi, maka di sini yang digunakan adalah limfosit. Oke, kemudian untuk yang ketiga, zat fusi sel. Nah, pada zat fusi sel atau zat fusi gen ini adalah zat-zat yang memicu terjadinya penggabungan gen ya. Nah, itu biasanya kita akan menggunakan PEG ya, atau yang disingkat sebagai polyethylene glycol. Nah, PEG ini akan membuka membran sel sehingga mempermudah dalam proses terjadinya fusi sel atau penggabungan sel. Oke. Nah, bagaimana untuk mekanismenya? Kita akan lihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah mekanisme pembentukan antibodi monoklonal ya. Pembentukan antibodi monoklonal yang menggunakan prinsip teknik hibridoma. Nah, kenapa kok dia disebut dengan monoklonal? Karena ini hanya akan bisa mengenali satu jenis antigen saja ya. Nah, ini mengenali satu jenis antigen saja, sehingga di situ untuk sifat antibodinya lebih kuat ya. Lebih kuat dan lebih sensitif dibandingkan dengan antibodi poliklonal
dibandingkan dengan antibodi poliklonal yang dihasilkan oleh limfosit B ya. Nah, jadi sebelum kita ingin menggabungkan sel limfosit dengan sel mieloma, kita akan melakukan proses injeksi antigen tertentu. Injeksi antigen tertentu. Nah, antigen tertentu ini ketika dia dimasukkan ke dalam tikus, maka ini akan merespon terbentuknya antibodi tertentu yang sesuai dengan jenis antigen yang kita masukkan. Baru setelah itu, maka limfosit B yang menghasilkan antibodi tertentu ini akan kita gabungkan dengan sel kanker. Ini tadi limfosit B ya. Nah, ketika nanti dia digabungkan, maka akan menghasilkan sel yang mengandung 2 gen dari sel yang kita gabungkan, yang notabene ini adalah sel limfosit yang memiliki kemampuan untuk membelah dengan cepat dan dihasilkan banyak antibodi dalam waktu yang cepat. Nah, ini adalah produknya ya, yang dikenal sebagai antibodi monoklonal. Nah, itu untuk mekanisme dalam pembentukan antibodi monoklonal menggunakan teknik hibridoma. Sekarang kita akan kembali pada soalnya. Pernyataan yang terkait dengan hibridoma. 1. Fusi sel somatik. Benar ya. Nah, itu ada sel kanker atau mieloma dengan sel limfosit. 1 benar, maka 3 benar. 2. Rekombinasi DNA. Memang untuk hasil dari teknik hibridoma ini nanti akan menghasilkan sel yang mengandung campuran gen dari kedua sel. Jadi ini ada rekombinasi ya, maka ini benar juga. 2 benar. Nah, berarti nih 4-nya. 4 antibodi. Nah, untuk yang dihasilkan adalah antibodi monoklonal ya. Bukan antibodi poliklonal, karena di sini kita ingin melakukan ini tujuannya untuk menghasilkan antibodi yang lebih sensitif terhadap suatu area antigen. Maka ini salah. 1, 2, 3 jawabannya alfa. Oke, ngono ayo, tarik ulur semangate. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Apabila ada perbedaan pendapat atau masukan, silakan komentar di kolom komentar. Bye-bye.